Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di DLS Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Pada video kali ini, kami akan menceritakan karomah dari Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Tuan Guru Haji Ahmad lebih familiar dengan nama Tuan Guru Tretetet. Gelar Tretetet itu konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa, dan suara tawa beliau serupa itu. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabi, mursyid tanpa murid, tuan guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa, sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3, 1. Mendidik masyarakat lewat obrolan santai, 2. Menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka, 3. Meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum yang membutuhkan. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya, membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya medit maksudnya, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah, yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum duafa. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang, beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya, seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku, dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau tahu. Kutebarak sik nenek, saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah, ada hadits qudsi yang berlaku untuk beliau, barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah, dan seterusnya. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten, dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten lain. Bagi beliau, tidak ada yang jauh di bumi Allah, jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, takkan membiarkannya kesusahan. Tentu, itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantar ke rumah beliau. Warga terhenyak karena di tiap butir beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau. Sebab, jangankan makan, apapun yang beliau lakukan nama Allah turut serta. Berdiri, Allah. Berjalan, Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet, seorang buruh tani asal Dasan Geres, Lombok Timur. Ia ingin sekali melihat atau menemui Ka'bah. Majikannya sendiri asal Poh Gading akan berangkat haji tahun ini. Dengan penghasilan sebagai buruh, mungkin 100 tahun lagi ia bisa pergi haji. Tapi suatu hari, tanpa sengaja ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru berseru dan menunjuk mukanya, "Haji kamu, haji." Allah, si buruh ternganga, bahkan Tuan Guru Tretetet memintanya roah atau selamatan. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana mau roah selamatan, kalau untuk makan besok siang saja tidak ada? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga, sambil menahan malu. Esok paginya, Tuan Guru datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras, dan lain-lain. "Gorok sapi ini, gorok. Haji kamu, Allah." Kemudian beliau pergi. Si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Gunjingan dan ejekan pun terlontar untuknya, bahkan banyak orang yang menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa, karena terobsesi naik haji, tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Tapi saat putus asa hampir menguasai dirinya, Tuan Guru muncul di muka rumahnya, dan memenuhi janji. "Berangkat kamu, Allah." Si buruh tidak lantas gembira, kemudian Tuan Guru Tretetet mengajaknya ke kebun singkong. Si buruh pasrah, terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk. Si buruh memejamkan mata, dan tertidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo. Untuk memastikan dirinya tidak bermimpi, si buruh meminta izin Tuan Guru untuk mencari majikannya. Tuan Guru Tretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi ia sendiri enggan diketahui. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru. Si buruh menyanggupinya. Ketika disambangi buruhnya yang lapuk, giliran si majikan yang melongo. "Kamu nih, inggih bapak, tetu kamu nih, ini betulan kamu." "Tetungku bapak betul, bapak." "Sai kancem, kamu sama siapa?" "Deku kanggo becerite, saya ndak boleh cerita." Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya.
Ia sempat pula pamit pada si majikan setelah lunas seluruh proses haji. Si buruh pulang dengan proses yang sama, yakni tidur dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru Tretetet berseru riang ketika ia terbangun, "Sekarang namamu Muhammad Soleh, terima hajimu, mabrur, Allah." Lantas, Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung, tetangga menertawainya. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia, sampai akhirnya, ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan tasyakuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah sebanyak 3 kali. Hebat, sang wali nenek Kancen Lalok hebat, mungkin dia pergi bersama waliullah. Gegerlah orang-orang di kampung itu karena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari, si buruh bahkan dianggap sebagai waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Demikian cerita karomah Tuan Guru Ahmad Tretetet, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.